fokus bahwa kita berharap dengan siapa? Sang Pencipta, supaya segala kegiatan kita, segala aktivitas kita dicatat sebagai nilai ibadah dan rutinitas kita menjadi amal pahala yang nantinya akan kita bawa ke akhirat. Sudah siap? Ya, silakan istighfar 3 kali sebagaimana biasa. Nanti ta'awud dilanjutkan dengan surah Yasin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy semangat untuk menuntut ilmu. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tes fokus kalian, Bapak punya satu gerakan yang nanti gerakan ini mudah-mudahan bisa memicu semangat kalian untuk lebih agresif, lebih semangat lagi untuk menata masa depan kalian, untuk mengisi hari-hari kalian ini dengan memperbanyak ilmu. Hanya tepuk saja. Mungkin dari hal kecil ini, sebuah tepuk tangan itu ada maknanya banyak ya. Kalau presiden lagi bicara dan bicaranya sesuai pidatonya sesuai dengan penuh semangat, biasanya kasih tepuk tangan. Saya kasih tepuk ini. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti gini ya, kompak ya. Kalau tepuk 2 berarti ya kanan kiri. Kalau tepuk 3 berarti kanan kiri tengah. Tepuk 3 ya. Tepuk 4 berarti gitu ya. Tepuk 5-nya ingat. Nah gitu ya. Tes. Tepuk 1. Oke, kompak ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Tepuk 5. Nah, nggak fokus ini berarti nggak fokus. Sekali lagi. Tepuk 5. Nah, nggak fokus lagi, belum fokus. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Alah ya. Sekali lagi 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Baik anak sekalian, saya absen dulu ya. Ini langsung karena waktunya nanti menyesuaikan dengan waktu kita belajar hari ini. Tadi sudah banyak kesita ya. Abim Ibiono, kemudian Aditya Winata, Adi Susilo, Ahmad Mukhalid, Ahmad Sobri, Anggi Dwi Apriani, Jinya, Calvin, Deja Amalia, Dela Lestari, Devi Indriani, Fandi, Farandias, mana? Ilham Pranata, Kasih Sani, Imelda, Nada Fadila, Nala Himatul Ulia, Nanda Trina Bella, Niken Sufiana, Nisa Alfiana, Nur Hanifah, Reza Marcelino, Rima Dini Maika Putri, Ririn Septiani, Sarip Prastia, Sauna Silvia, Saum, Vicky, Wahid Kohari. Mana Wahid? Wahida Kamal, Wayan Pujiani, Zuriati. Baik, anak sekalian, ada yang belum kepanggil? Ada ya. Saya lanjutkan.
kita lihat di sini. Sebelumnya saya bagikan ya, saya bagikan kertas dulu untuk kerja kalian. Tolong saya minta dibantu pegang satu-satu nanti ya, bagi satu-satu aja, satu-satu. Kalau kurang ya nanti satu-satu. Kalau kurang satu bangku satu nggak apa-apa itu nanti. Baik anak sekalian, hari ini kita akan fokus pelajari tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, sejarah dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Saya nanya sama anak-anak sekalian, ada yang sudah mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau teori-teori masuknya Islam ke Indonesia? Sudah? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Ada yang belum? Ada yang sudah mempelajari tentang mengenal Wali Songo? Sudah? Sudah belajar? Ada yang belum? Mengenal? Di antara kalian ada yang sudah menggunakan aplikasi Canva? Ada berapa orang? Coba yang punya aplikasi Canva, HP-nya, dan sudah menggunakan. Yang sudah menggunakan bisa menggunakan. Satu, dua. Ada yang punya aplikasi TikTok? Banyak? Oh, TikTok banyak. Oke. Ada yang sudah download aplikasi PowerPoint? Ada? YouTube? Instagram? Ada? Oke, baik, nanti digunakan itu ya. Dalam proses pembelajaran nanti kita akan berdiskusi materi kita, tema kita tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan sejarah Wali Songo di tanah Jawa. Kita bagi kelompok nanti ini 2 kubu ya. Yang 2 baris ini nanti cari materi, kemudian bikin makalah yang nantinya bisa dipresentasikan. Cara mempresentasikan nanti kalian boleh menggunakan aplikasi Canva-nya, diketik di situ ya. Buat pamflet boleh, slide boleh, yang penting mana yang kalian mampu. Kalau tidak mampu ya diketik di Word, Microsoft Word, di aplikasi HP kalian, nanti dirubah ke dalam bentuk PDF, atau kalian nanti bisa membuat video interview ya, interview. Misalnya kalian sudah dapat materi tentang Wali Songo, nanti kalian interview, direkam saja nggak apa-apa, audio juga nggak apa-apa, kalian bikin narasinya, bikin audio, direkam, nanti diupload. Kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Saya jadi beberapa teknik pengumpulan tugas nanti tergantung kalian mampunya di mana. Yang sudah punya aplikasi Canva, gunakan Canva-nya untuk membuat slide ya, sejarah Wali Songo itu siapa-siapa, strategi dakwanya seperti apa, teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada berapa teori, nanti di slide juga nggak apa-apa. Atau bikin narasi dulu terus kalian rekam, kalian videokan, nanti diupload baik di YouTube boleh, di TikTok boleh, dan boleh. Siap ya? Ini kerjanya kelompok kok, nggak usah khawatir. Dimana kerja kelompok ini sebenarnya lebih memudahkan karena nanti bisa bagi tugas. Baik, saya bacakan di sini tujuan pembelajaran. Ini adalah modul ajar Bapak. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi nanti dicari. Sudah ingat ya? Sebelah sini sejarah atau teori masuknya Islam ke Indonesia, 2 baris ini ya. Kerjanya walaupun ini materinya sama, kerjanya satu pasang-pasang ini ya. Satu pasang tugasnya. Kalian berpasangan dengan teman sebangku ya tugasnya. Jadi materinya tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Cari bahannya, kumpulkan bahannya, buat tugasnya presentasinya boleh menggunakan langsung kalian rekam, boleh menggunakan aplikasi Canva berbentuk slide atau pamflet, brosur, dan selebihnya boleh. Yang sebelah sini materinya tentang peran tokoh ulama Wali Songo dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. 2 ini.
Ya, kalian boleh menggunakan HP-nya. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya. Namanya menganalisis itu mencari, menemukan, menyusun, mengumpulkan, mempresentasikan. Analisis ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama Wali Songo. Jadi cari datanya tentang Wali Songo, kemudian dikumpulkan datanya, disusun, dibuat sebuah tugas yang bisa dipresentasikan. Cara mempresentasikan boleh langsung, boleh dengan video, boleh dengan audio, atau boleh dengan apa saja, tergantung kemampuan masing-masing. 2 orang satu kelompok masih keberatan atau masih ditambah? Saya masih memberikan restan. Kalau misalnya Pak, saya mau nambah, ya nanti gimana? Sepakat? Kesepakatan kita? Tambah berapa? Tambah 1 apa tambah 2? 2, berarti 4 orang. 4 orang satu kelompok. Ya, 4 3 3 4. 4 3 3 4. 4 3 4 4. Ada yang 3 ada 4, yang 4 semua enggak? Apa mau 4 semua? Ya silahkan berpilih, enggak apa-apa, bebas pilih. Saya daripada saya menentukan, pilih. Cepat, waktunya. Silakan. Yang laki-laki cukup, 3 cukup. Jangan 5, kalau 5 nanti ya. 5 itu nanti yang 1 bingung, nanti malah nggak kerja. Kalau 4 kan bagi kamu yang nulis, kamu yang nyari, kamu nanti yang presentasi, bagi gitu lah ya. Bertiga. Dah, cukup ya? Dah? Masalah kelompok sudah clear? Sepakat ya? Sudah, sepakat materinya ini. Terus cara kerjanya. Cara kerjanya kalian punya kertas masing-masing. Nanti kumpulkan 1 yang sekiranya nanti dipakai untuk presentasi. Ya, atau dipakai untuk membuat slide. Jadi semuanya nyari data, dikumpulkan jadi 1. Oh ini yang nanti simpulnya yang mau kita pakai untuk presentasi yang ini. Karena kalau cari materinya di Google nanti banyak, kalian presentasinya satu kelompok nanti bisa durasinya lama ya. Presentasinya nanti kira-kira dipresentasikan 3-5 menit selesai. Tapi tidak mengurangi apa namanya? Pemahaman tentang Wali Songo. Ya, paham? Terus sambil bekerja ini sudah berkoloni ya. Bagi tugas oleh kelompok menyesuaikan. Bagi tugas oleh kelompok. Siapkan HP, siapkan aplikasi. Pertama-tama cari datanya tentang Wali Songo atau teori masuknya Islam ke Indonesia. Siapa yang bertugas untuk menulis, siapa yang bertugas untuk nyari datanya, siapa yang bertugas nanti merangkum, yang bahannya untuk presentasi atau langsung diketik. Sini adalah Wali Songo. Ya, peran dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Wali Songo itu siapa-siapa saja, misalnya strategi dakwahnya bagaimana, Sunan Kalijogo strateginya dakwahnya seperti apa, terus di mana. Cari tentang Wali Songo, biografi Wali Songo, tanah Jawa. Datanya dianalisis, kemudian dikumpulkan, disusun untuk sebagai bahan presentasi kelompoknya. Presentasinya boleh melalui media Canva, boleh YouTube, video boleh, TikTok boleh, atau dibuat PDF makalah boleh. Ini kertasnya kan ini. Nah ya, kertas ini yang 1 kertas untuk menyusun makalah itu bisa disampaikan. Ini ingat ya, kertas ini fungsinya kan ada pegang kertas semua. 1 ini kalian tulis nanti untuk bahan presentasi yang kalian alihkan ke dalam aplikasi apapun yang kalian bisa. Ya, yang lain itu untuk coret-coret. Oh ini materinya, ini Wali Songo ini, cari semuanya, bagi tugas gitu ya. Yang 1 kertas ini untuk bahan presentasi, tapi nanti kalian ketik dalam aplikasi baik Canva, kalian buat apa namanya brosur atau narasi, kalian pilih dulu
Tentukan dulu. Yang pertama tentukan kita mau pakai aplikasi atau hanya tulisan. Disepakati oleh kelompok. Ya, tadi. Disepakati dulu oleh kelompok masing-masing. Ya. Yang bisa menggunakan Canva pakai Canva. Yang bisa audio. Kalau audio berarti bikin narasinya tentang teori tadi. Nah, di audio direkam, masukkan nanti, ya, dikirim. Audio kan bisa ditaruh di Canva, bisa, di YouTube bisa ya, bisa. Nah, ada slide-slide terserah mana. Ya. Inovasi masing-masing kelompok, kreativitas masing-masing kelompok. Mana yang di antara kelompok yang bisa menggunakan jenis-jenis aplikasi itu? Di audio boleh, tapi kan ditulis dulu narasinya yang tersusun rapi, setelahnya itu direkam. Enggak usah, kan sudah tertera di situ adanya. Ya, kan nanti dikirimkan aja linknya. Misalnya kamu rekam audio, lalu kamu unggah ke YouTube, link YouTube-nya saja dikirim nanti, sudah beres. Ya, kalau rekam. Atau kalian bikin video 2 orang sedang berinterview tentang teori masuknya Islam. Nah, interview, dibuat narasinya boleh. Kalau yang nggak pakai aplikasi, dia ya presentasinya dengan manual. Maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil akhirnya mengenai tugas menganalisis teori masuknya Islam, nanti dapatnya seperti apa. Yang kedua, kalau dia menganalisis tentang sejarah Wali Songo, seperti apa hasilnya. Sudah? Sebenarnya di sini ada videonya. Ya, silakan. Apa? Oh, toilet, ya, silakan. Ada yang masih belum nyambung? Kelompok mana yang belum nyambung dengan tugasnya? Tugas pertama, kalian mau mempresentasikan melalui media apa? Ya. Yang kedua, langsung sambil bekerja, sambil diskusi, cari datanya, browsing. Sambil sekalian bekerja, nulis mana yang mau dipresentasikan. Sambil bekerja kalian, nggak apa-apa. Ini hanya referensi ini aja. Yang lain sambil bekerja, nyari data, kumpulkan datanya, ditulis mana yang nanti akan dijadikan bahan presentasi. India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka yang membawakan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, cara batu besar makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Sambil tanyakan kalau ada. Ayo. Banyak itu. Kamu kenapa diam? Dibalik. Kursinya dibalik. Ya. Nah, supaya bisa. Kursinya dibalik supaya lebih nyaman komunikasinya. Yuk, sambil bagi tugasnya. Menghadapnya supaya tidak ya, dibalik. Supaya komunikasinya nanti lebih cepat, kerjanya lebih cepat. Ya. Kerjanya lebih cepat. Kalau sudah dapat materi langsung ada yang nulis, ada langsung input di aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi, inilah yang pertama kali membuatkan agama Islam menurut teori versinya. Teori versinya juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu ada kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang dari Persia.
budaya ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tawud di Bengkulu dan tradisi Tablik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penginapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, ditugasi apa tadi? Dan ini ditugasi apa? Ditugasi apa? Sudah ditugasi? Sudah dapat tugas? Apa tugasnya? Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, terserah. HP-nya ada. Habib bisa? Bisa nggak Habib? Mana HP-nya? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Oh ya, harus yang bisa. Enggak apa, tulis aja dia di slide ya, slide teori maksudnya slide nggak apa. Kalau misalnya bisa dikasih suara ya nggak masalah, tapi kalau nggak masih ada kesulitan untuk inputnya ya langsung nggak apa-apa. Sudah langsung sambil ada yang ini, sudah ada yang sambil memasukkan dalam aplikasi kalau sudah ditentukan aplikasi. Iya boleh, di grup boleh. Linknya ya, linknya ya. Yang dikirim linknya ya, linknya dikirim di grup nggak apa-apa, linknya nanti. Ini yang Wali Songo. Jangan terpengaruh dengan ini ya. Ini hanya karena menyingkat pertemuan hari ini sebagai sampai penjelasannya mulai kaki dari Wali Songo, latar belakang 5 menit lagi selesai. Iya, 5 menit ya. Ya makanya begitu guys, tadi katanya udah 4 itu cukup. 4 itu sebenarnya kalau satu nyari, satu nulis, satu langsung masukkan aplikasi sedapatnya. Ya? Yang mana? Kamu mau audio itu cukup ngumpul audionya itu saja. Kamu audionya kan mau ngomong. Narasinya apa? Kamu kalau mau pakai audio kan pakai narasi. Narasinya gimana? Menceritakan. Boleh, silakan. Yang kira-kira mau rekaman di luar silahkan, mau di saung, cari tempat yang nyaman nggak apa-apa. Yang penting nanti kesini ya, selesai 5-10 menit kesini. Yang kira-kira kalian di dalam yang mau rekaman, mau audio, bikin audio, silahkan di luar di mana nyari tempat yang sekiranya kalian bisa lebih cepat. 5 ya, 5 menit ya. Ya, 5 menit jadi. Ya, kalau masih di suasana di dalam nanti terganggu dengan temannya, boleh. Tapi kalau yang presentasinya hanya ditulis saja ya nggak apa-apa. Yang mau rekaman, di Pandi. Gimana Pak? Sudah, ayo masuk. Bentar lagi Pak. Ayo sekarang masuk. Permisi Pak. Ya, yang lain kelompok lain tadi masih mau. Tapi sudah rekaman ya? Sudah Pak. Ya, nanti makanya ini digunakan ini.
Rekamannya sudah? Sudah. Narasinya ada tadi, narasi tulisannya ada. Ya, tulis nama kelompoknya nggak apa-apa. Tulis nama kelompoknya. Kumpulkan ke saya. Terus audionya diputar di sini supaya nanti nggak kehabisan waktu sambil yang lainnya. Saya juga mau lihat hasil di-uploadnya, diunggahnya di mana? Di TikTok? Iya, kamu ngunggahnya di TikTok apa di YouTube? Di TikTok apa di YouTube suara itu? Apa di Facebook? TikTok suara aja. Apa-apa. Suara kan dengan suara. Iya. Ini waktunya udah habis ini. Nggak harus perfect sejadinya, karena kesempurnaan prosesnya panjang kalau mau nyari sempurna. Ya, nggak usah malu hasilnya seberapa, yang penting kalian sudah ada usaha, sudah melalui usaha itu yang penting. Jangan harus perfect sempurna, karena kita nggak akan mungkin sempurna. Tugas kalian yang penting kalian sudah berusaha maksimal, hasilnya ya itulah hasil kalian. Nggak apa-apa. Iya, saya tidak membatasi mana yang lebih mampu kalian lakukan. Kalau mau mencoba ya nanti di rumah. Wah, saya kalau mau mencoba tantangan-tantangan yang baru nanti lain waktu, karena waktunya ini harus kita selesaikan hari ini sampai istirahat ini ya. Waktu kita sampai 11.45. Sudah ada yang selesai? Kalau sudah dimasukkan di aplikasi, linknya dikirim melalui WA Group. Ketika kalian belum bisa menyelesaikan tugas, kendalanya ada di mana? Sampaikan juga ya. Tadinya kalian mau menggunakan metode apa dalam mengumpulkan atau membuat produk tugas diskusi. Jika sudah ditetapkan, misalnya kami sebenarnya mau menggunakan Canva sebagai media presentasi kami, tetapi itu disampaikan ya, yang sudah meleset dari rencana awal dari kelompok sini dulu, sudah sesuai atau sudah selesai. Kalau belum selesai masalahnya apa, disampaikan. Ayo, waktunya saya kasih waktu 1 menit menyampaikan salam pembuka, terus sampaikan dari kelompok kami belum selesai, tadinya rencananya apa, kemudian apa kendalanya. Silakan Wahid Kahari, sampaikan salam. Kalau kami buatnya di Canva, tapi Canvanya sudah dikolek, terus Jelek sinyalnya, tapi narasi materinya sudah dapat semua ya? Sudah dipahami oleh kelompok? Ya, silakan ditutup. Lanjut, 6. Dalam bentuk video YouTube, ya video. Ya, terus? Sudah. Tapi narasinya sudah siap. Materinya sudah siap. Full, sudah dibaca. Paham? Nah, pahami dulu. Sudah, baiklah anak semuanya. Ini tadi sudah disampaikan beberapa kendala dari anak-anak semuanya. Yang sudah menyelesaikan baru dua ya, kelompoknya Fandi dan kawan-kawan serta Vicky Damayanti ya. Vicky Damayanti sudah masuk di YouTube. Kemudian kelompoknya Fandi tadi dengan audio ya, audio dari 8 baru 2. Nah ini anak sekalian, tugas kalian belum selesai sampai di sini. Tetap tugas itu menjadi PR bagi kalian
untuk diselesaikan masing-masing kelompok. Yang belum mengumpulkan tugas diselesaikan sesuai dengan rencana. Kalau kalian dengan Canva ya komitmen dengan Canva. Kalau mau upload video di YouTube ya yuk itu. Tapi jangan memaksakan. Kalau nggak bisa Canva ya jangan memaksakan dengan Canva. Cari alternatif tadi sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk terakhir sebelum saya tutup, saya ingin di antara kalian menyampaikan satu, apa hasil pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan. Terus apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran hari ini. Silakan. Kamu dapat apa pengalamannya? Terus apa yang perlu diperbaiki? Boleh dikoreksi. Silakan. Ayo, Suryati. Ya. Sama Pandi nanti yang laki-laki, silahkan dipikirkan apa yang pengalaman apa yang didapat hari ini, terus apa yang harus diperbaiki baik dari saya, proses belajarnya yang kita lakukan hari ini. Silahkan. Gak apa-apa, saya catat ini, saya kasih hapus nanti yang benar, saya kasih reward, tapi bukan duit ya. Ya silakan. Antara Pandi, Suryati. Ya silakan. Salam dulu nggak apa-apa. Suryati. Jujur aja nggak apa-apa. Saya nggak mau benar salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami dapat di pembelajaran hari ini bisa mengetahui ajaran dualisme dan dalam dakwah. Terus apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki dalam proses ini yang perlu disampaikan. Perbaiki dari proses pembelajarannya dari siswa-siswanya belum mampu mengerjakan tugas apa. Siswa yang belum menyelesaikan tugas. Ya gimana? Yang belum menyelesaikan tugas? Yang lain? Untuk saya? Ya dibantu. Apa kira-kira yang ada yang mau diutarakan? Oh mendadak, ya namanya belajar mendadak ya, oke mendadak. Jadi nanti sebulan ya. Oh, mendadak, belajar mendadak. Nah sekarang Pandi, silakan Pandi, mewakili teman-temannya, suaranya lantang. Apa yang didapat, terus apa yang perlu dikoreksi, diperbaiki pada proses pembelajaran hari ini. Pandi, Suryati sudah, Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini yang saya dapat dari teman-teman yaitu kita tahu bahwa sejarah manusia Islam itu sama-sama berat, ada siapa dan cara penyebarannya bagaimana, terus apa teori-teorinya yang masuk ke Indonesia. Terus yang perlu diperbaiki baik dari prosesnya, saya dalam menyampaikannya, Yaitu di saya dari teman-teman itu belajarnya melalui buku dan maaf Bapak mengasih waktu terlalu mepet. Mendadak. Ya belajar ya nggak apa. Mendadak ya. Mendadak apa mepet waktunya? Waktunya kurang ya. Memang tadi kita harusnya biasanya 3 jam, tadi 2 jam. Ya, waalaikumsalam. Baik anak semuanya, semua masukan. Masih ada yang ngasih masukan lagi? Ada? Nggak ada? Baiklah anak semuanya, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat. Semangat selalu untuk kalian. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin.
kita cukupkan. Dan ini tadi sudah ada, beliau ini adalah pengajar praktek dalam pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak ini adalah peserta guru penggerak Kabupaten Mesuji bersama Pak Wayan, dan hari ini melakukan supervisi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ya, tugasnya tetap ditagih ya yang belum. Ya, Pak.